Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa dan para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan adanya dan sekitarnya. Serta tak lupa pula untuk seluruh para penggemar setia di seluruh negara tetangga kita, baik Malaysia, Korea, Cina, Jepang, Italia, Hong Kong, maupun Taiwan, termasuk Kanada, Amerika, Singapura, Pakistan, Saudi Arabia, Arab Saudi, Abu Dhabi, dan negara-negara tetangga yang lainnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi, Bung Jeffrey, selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada bergabung bersama channel Ayah Sadam dengan acara tanya jawab seputar dunia lain. Kali ini saya pribadi selaku pembawa acara akan memberikan klarifikasi kepada seluruh yang terkait yang bertanya-tanya bagaimana saya harus bisa belajar mengenai ruqyah dan ilmu-ilmu yang lain, termasuk bagaimana cara mengamalkannya, dan bagaimana dengan gerakan-gerakan dengan lawan yang membahayakan, yang tidak membahayakan, dan apakah saya bisa konsultasi melalui channel Ayah Sadam. Ini memang saya tampung ya, banyak orang masih yang bingung juga di luar sana. Saya sengaja bikin konten untuk Anda, mudah-mudahan Anda mendengarkan langsung yang bisa kejangkau di mana adanya Radio RS yang ada di Jakarta Selatan. Kalau memang Anda belum sempat, Anda bisa mengutip di mana adanya channel Ayah Sadam ya. Perlu Anda ketahui, baik seluruh yang terkait yang memang dengan sengaja ingin belajar tentang masalah ilmu kanuragan, katakanlah ilmu sigek, maupun katakanlah menjadi seorang peruqyah, intinya adalah ingin memiliki amalan untuk menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, seperti itu ya. Kalau sebagai seorang ahli spiritual ruqyah terutama ya, tentu saja sudah banyak bumbu bagaimana kita harus menghadapi lawan, baik melalui manusia yang sedang kesurupan ya, maupun lawan manusia yang memiliki ilmu, katakanlah dengan niat untuk kesehatan atau kesombongan, bagaimana kita meredamnya, bagaimana kita menangkal, dan bagaimana kita berkelahi dengan musuh, bagaimana yang tidak membahayakan, tidak membunuh nyawa seseorang, hanya cukup dia terpental atau untuk meluluhkan atau melemahkan tenaga lawan supaya tidak berdaya, gitu saja ya. Tentu saja kalau dari kami memang mengajarkan gerakan-gerakan itu akan mempengaruhi, misalnya Anda nih melawan hal-hal gaib, itu lain urusannya. Tapi kalau melawan dengan manusia, hanya perbedaannya lawan tersebut adalah jahat, niat kita adalah untuk membela diri, itu kan. Hanya gerakan seperti ini aja nih ya, telapak tangan, jangan sampai begini, ini akan merobek kulit sampai isi dalam tubuh akan terkena, akan membahayakan, akan nembus ya. Jadi gerakannya melempar cuman begini aja, dorong ya, seperti itu. Misalnya seperti ini atau seperti ini boleh dorong, jangan seperti ini ya. Kalau seperti ini kan berarti mencakar seperti kucing atau harimau, akan membahayakan. Jari-jari Anda akan menembus, akan merusak bagian dalam tubuh seseorang. Jadi kita jangan sampai kita terjadi kesalahan paham ya. Sekalipun kalau kita bicara masalah keilmuannya, sekalipun musuh itu masih ada jarak beberapa meter, itu bisa yang dikatakan seperti semacam syikek ya, gerakan jarak jauh, dia terpental misalnya. Tapi kalau gerakannya begini ya, dorong seperti kayak mencakar sakaran harimau atau kucing, dia akan robek, akan terluka,
bisa saja pada saat Anda menggerakkan ke depan langsung tarik ke belakang lagi, Anda akan menarik isi perutnya misalnya seperti itu. Jangan sampai ya. Jadi kita punya cara-cara teknik tersendiri. Cukup melempar seperti ini aja, atau kalau mau menonjok ya itu nggak ada masalah. Yang penting masalah jari-jari ya, jangan sampai seperti ini atau menusuk. Kalau ada tujuan menotok boleh, itu kan totok itu kan tujuannya ingin melemahkan tenaga seseorang atau lawan seperti itu ya, untuk melemahkan, melumpuhkan supaya dia tidak bisa berdaya, yang bersifat sementara ya. Dan Anda sendiri akan mengetahui untuk mengembalikan, menormalkan dia apabila dia memang sadar dan bertobat. Ingat, selama ini saya tidak pernah mengajarkan kepada semua halayak yang terkait tujuan tidak baik, nauzubillah. Tujuan kita adalah menyadarkan seseorang untuk kembali ke jalan yang benar. Bagaimana caranya? Kalau memang orang tersebut memang benar-benar sadar untuk kembali ke jalan yang benar, baru diruqyah ya. Nah, seperti itu. Jadi tujuan kita melemahkan tenaga lawan yang memang benar-benar begitu jahat, dahsyat, ingin mengempur kita. Nah, untuk bela diri adalah gerakan-gerakan seperti ini, atau menotok dengan niat untuk melumpuhkan tenaganya agar tidak berdaya. Setelah itu Anda akan punya waktu banyak untuk menyadarkan dia ya. Saya rasa yang terkait sudah banyak belajar ya di tempat kami berada, dan termasuk belajar secara jarak jauh. Mudah-mudahan amalan-amalan tersebut dapat Anda amalkan dengan baik, dengan tujuan baik untuk kemaslahatan menolong banyak orang ya. Kembali lagi masalah tadi, kembali masalah ilmu kanuragan maupun psike, sebetulnya pada dasarnya sama. Yang pertama, kalau kita sudah memiliki dasar ilmu ruqyah ya, itu kan tidak lepas dari lingkaran dari koridor Quran dan hadis. Insya Allah disitulah kita akan mengetahui kekurangan dan kelebihan kita ya, kelebihan-kelebihannya, karena kita tidak lepas dari hubungan dengan masalah dunia gaib seperti itu. Dunia gaib bisa melalui seseorang misalnya kesurupan, nah, masuk di dalam tubuhnya setan dan jin merasuk. Setan yang menghasut hati seseorang yang kesurupan, jinnya itu yang merasuk di dalam tubuhnya, sehingga orang tersebut pandangan matanya, bicaranya, perilakunya akan berbeda seperti yang masuk di dalam tubuhnya, yaitu bangsa jin. Kalau hatinya itu mempengaruhi Anda, suruh jahat-jahat, suruh bunuh-bunuh seperti itu ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Sebetulnya simpel saja. Kalau orang yang kesurupan energinya nggak terlalu tinggi akan ketahuan. Biasanya nih saya ngambil pengalaman ya. Kadang-kadang saya tiba-tiba datang padahal dia tuh dipegangin 20 orang lebih sampai nggak mampu. Begitu saya hadir dia malah cium tangan, minta maaf. Itulah tandanya energi yang masuk di dalam tubuhnya benar-benar masih di bawah ya. Nah, disitulah kita ambil kesempatan, jangan terlengah. Apapun yang terjadi, apapun kondisinya, sekalipun dia nunduk cium tangan, tetap kita sudah punya persiapan ya. Dan disitulah kita secepatnya untuk melumpuhkan dia supaya sadar, tetap diruqyah. Setelah diruqyah, karena pada saat itu dia masih ada di dalam tubuh dia, karena segala sesuatu yang gaib dia punya peranan yang halus, yang sopan, ada yang kasar. Nah, jangan sampai kita terkecoh adanya. Itu untuk membedakan antara dia kesurupan atau tidak dan perilaku hal-hal gaib. Ada yang baik, sopan, kita jangan terkecoh, itu yang saya maksud. Langsung ditangani setelah sesuatu yang masuk di dalam tubuhnya sudah keluar dan dia merasa aman, barulah di situ kita mau bicara terserah seperti apa ya. Demikian untuk saudara
yang terkait yang katanya tidak mau disebutkan, memang banyak sekali ya yang sudah mengamalkan amalan-amalan ruqyah dan lain-lain. Mudah-mudahan bermanfaat dan untuk kebutuhan kemaslahatan menolong banyak orang dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sana, masalah hipnotis maupun ruqyah dan lain sebagainya. Semoga Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk niat karena Allah untuk menyadarkan seseorang agar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, baik di Jakarta, Jakarta Selatan dan lingkungan sekitarnya, termasuk negara-negara tetangga kita di luar negeri sana. Waktu jualah kami harus turun dari udara. Barangkali ada salah-salah kata dalam penyampaian yang baru saja saya sampaikan tentang masalah tata cara menjadi seorang ahli spiritual maupun yang lain-lain, dan cara-cara kita menyentuh lawan atau menggerakkan suatu tangan kepada lawan ya. Mudah-mudahan Anda mengerti dan cukup jelas adanya. Dan kembali lagi saya memberikan satu kalimat untuk seluruh para penggemar maupun yang terkait dengan adanya channel Asadam. Apabila Anda merasa risih dan sebagainya, Anda cukup simpel saja, nanti Anda memberikan nomor WA ke saya akan layani, prioritaskan untuk Anda apabila memang kebetulan punya kepentingan pribadi maupun dengan yang lain-lain. Dipersilakan langsung melalui channel Asadam. Nanti akan saya bikin konten dan saya tidak akan menyebutkan nama asli Anda. Ya, saya memahami itu untuk menjaga privasi Anda ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia, waktu jualah kami harus turun dari udara untuk menyudahi. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan hari yang sama dengan acara tanya jawab seputar dunia lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.